warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak sudah mempersiapkan diri untuk belajar pada pagi hari ini. Sebagaimana kita biasanya, kelas pertama, kedua adalah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, materi kita pada hari ini adalah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah, yaitu dari tahun 623-632 Masehi. Pada pagi hari ini akan diberikan atau disajikan oleh kelompok 1. Kepada moderator, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan nikmat yang baik, nikmat iman, Islam dan ihsan. Namun nikmat yang terbesar yakni nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat merangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan keridhaan junjungan Nabi alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana kita sangat mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini yang sama-sama kita hormati Ibu Hasnawati MA selaku guru pembimbing mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Di sini kami presentasi dengan judul Kebudayaan Masyarakat Madinah atau Yathrib sebelum Islam dan Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah oleh kelompok Mus'ab bin Umair. Di sini izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya selaku moderator Farizal Salsabila, dan yang pemateri yaitu Syifa Az-Zahra, Akila Cinta Fadila, Najla Salsabila, Alif Zahwa Keria, Adam Firmanda, dan yang terakhir ada Fadriansyah Al-Faiz Izdihan. Baik, langsung saja kita masuki materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Syifa Az-Zahra. Kepada Syifa saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator yaitu Faizal Salsabila. Saya selaku narasumber pertama akan menjelaskan mengenai kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, yang kedua kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam, yang ketiga kondisi ekonomi dan politik masyarakat Madinah sebelum Islam, yang keempat faktor hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, yang kelima yang pertama kali berangkat hijrah ke Madinah, dan yang keenam strategi hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya agar terhindar dari pengejaran kaum kafir Quraisy. Baik, langsung saja kita masuki materi yang pertama yaitu kepercayaan masyarakat sebelum Islam, masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum datangnya Islam, Madinah disebut dengan Yathrib. Kita harus bangga menjadi umat muslim sekarang ini. Mengapa? Karena pada saat Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah, ada penyakit malaria yang merupakan penyakit yang sangat luar biasa, tidak membuat masyarakat Madinah itu geram dan tidak dapat disembuhkan. Sehingga Rasulullah SAW pun hijrah ke sana, dan Nabi Muhammad menyebarkan ilmu pengetahuan kesehatan sehingga penyakit malaria tersebut dapat disembuhkan. Agama yang dianut oleh masyarakat Madinah saat itu adalah agama Yahudi, agama Nasrani, dan paganisme. Agama Yahudi adalah agama ajaran Nabi Musa yang mirip kitab Taurat. Yang kedua, agama Nasrani adalah kitab yang adalah agama minoritas yang ada di Madinah. Dan yang ketiga adalah paganisme, adalah agama yang menyembah sesuatu yang mati seperti batu, berhala, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Menurut beberapa sumber, masyarakat Madinah sering bertengkar atau berperang satu sama lain. Namun, sumber lainnya menyebutkan bahwa masyarakat Madinah tidak suka dalam berperang. Mereka hidup dengan bertani, merampok, dan menjara. Kabilah atau kelompok besar yang ada di Madinah adalah kelompok Aus, Kharaj, dan Yahudi. Kelompok Aus dan Kharaj adalah penyembah berhala. Mereka tidak suka dan membenci orang-orang Yahudi. Bahkan, mereka ingin mengusir kaum Yahudi dari Arab tersebut. Namun, mereka berpikir, jika mereka bertengkar dengan kaum Yahudi bertengkar dengan kaum Arab, maka kaum Yahudi akan terpuruk begitu lama. Sehingga mereka berpikir untuk mengadu domba orang-orang Arab. Sehingga kaum
Dan selanjutnya mengenai kondisi ekonomi dan politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Mekah adalah tempat kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebuah lembah yang tandus. Sementara Madinah merupakan wilayah pertanian yang subur, menghasilkan hasil pertanian dan udara yang tidak panas. Anggur dan kurma merupakan hasil perkebunan yang terbesar di sana. Kerajaan bukanlah pemerintah yang ada di Madinah, melainkan suku-suku yang memiliki kekuatan yang besar menjadi pemerintah di sana. Selanjutnya, faktor juga